Bismillah, Alhamdulillah, jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya, sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda, tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Pintu utama dalam pandangan orang Jawa bukan sekadar jalan keluar masuk. Ia disebut sebagai lawang panguripan, pintu kehidupan. Dari situlah tamu datang, dari situlah kabar masuk, dan dari situlah rezeki diyakini melangkah ke dalam rumah. Dalam ajaran Islam, rumah adalah amanah. Ia tempat sujud, tempat doa dipanjatkan, tempat anak-anak dibesarkan dengan kalimat tauhid. Maka menjaga pintu utama bukan sekadar adat, tetapi bentuk ikhtiar menjaga keberkatan dari Allah. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap rumah memiliki arah, watak, dan aliran energi. Namun sebagai seorang Muslim, kita tidak menggantungkan keyakinan pada arah atau benda. Kita hanya meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah. Akan tetapi, menjaga tatanan rumah adalah bentuk adab dan usaha lahiriah agar suasana menjadi selaras, bersih, dan nyaman bagi penghuni serta tamu. Pantangan pertama yang sering disebut dalam primbon adalah cermin tepat di hadapan pintu utama. Konon, cermin akan memantulkan kembali apa yang masuk, termasuk rezeki. Secara simbolik, ini menggambarkan penolakan. Dalam Islam, kita diajarkan agar membuka pintu dengan salam dan doa, bukan dengan pantulan yang membingungkan. Cermin yang langsung menghadap pintu juga dapat memantulkan bayangan orang yang masuk sehingga mengejutkan, terutama pada malam hari. Hati yang terkejut mudah gelisah, dan kegelisahan menjauhkan ketenangan. Pantangan kedua adalah paku di atas kusen pintu. Dalam kepercayaan Jawa, paku melambangkan pengikat atau pengunci. Jika dibiarkan menonjol dan berkarat, ia diibaratkan sebagai pengikat rezeki agar tidak lancar. Dari sisi syariat, membiarkan sesuatu yang tajam dan membahayakan di pintu adalah kelalaian. Islam mengajarkan menyingkirkan duri di jalan sebagai sedekah, apatah lagi duri atau paku di pintu rumah sendiri. Saudaraku, primbon boleh menjadi peringatan budaya, tetapi tauhid harus menjadi pegangan utama. Kita menjaga pintu bukan karena takut pada mitos, tetapi karena ingin rumah menjadi tempat yang disukai malaikat. Malaikat mencintai kebersihan, keteraturan, dan zikir kepada Allah. Jika pintu utama rapi, bersih, dan penuh doa, insya Allah rumah menjadi tempat turunnya sakinah. Maka sebelum berbicara tentang rezeki, periksalah pintu rumah kita. Adakah ia bersih? Adakah ia terurus? Adakah ia dibuka dengan doa atau hanya dibanting dengan emosi? Rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi tentang ketenangan. Dan ketenangan bermula dari rumah yang tertata dengan niat karena Allah. Pantangan ketiga menurut primbon Jawa adalah menempatkan tanaman berduri di pintu utama. Duri dalam simbol Jawa melambangkan cekcok, pertahanan, dan penolakan. Walaupun tanaman seperti kaktus terlihat unik, meletakkannya tepat di depan pintu dianggap seperti memasang pagar tajam bagi tamu dan rezeki yang hendak datang. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memuliakan tamu. Bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Maka pintu utama seharusnya memancarkan keramahan, bukan kesan keras. Tanaman hijau yang lembut lebih sesuai diletakkan di depan pintu sebagai simbol kesejukan dan kehidupan. Pantangan keempat adalah jemuran pakaian di depan pintu utama. Dalam primbon, kain yang bergelantungan dianggap menutup jalan rezeki. Secara logika, jemuran yang berserakan di depan pintu menciptakan kesan sempit, tidak rapi, dan kurang sedap dipandang. Rumah yang tidak tertata sering memengaruhi suasana hati penghuninya. Islam sangat menekankan kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jika pintu utama dipenuhi jemuran, kasut berserakan, dan sampah kecil tidak disapu, maka suasana menjadi sumpek. Hati yang sumpek sulit khusyuk dalam ibadah. Padahal keberkatan rezeki sangat terkait dengan khusyukan dan ketaatan kepada Allah.
Saudaraku, jangan salah memahami. Bukan kain yang menghalangi rezeki, tetapi kelalaian dan kemalasan kita dalam menjaga kerapian. Primbon mengingatkan melalui simbol, Islam menguatkan melalui akhlak. Maka jadikan pintu utama sebagai cerminan disiplin dan rasa syukur kita. Bukalah pintu dengan doa. Bacalah bismillah ketika keluar dan masuk. Ajarkan anak-anak memberi salam sebelum mengetuk pintu. Biasakan menyapu halaman setiap pagi. Perkara kecil yang dilakukan konsisten akan membentuk suasana rumah yang penuh keberkatan. Pantangan kelima adalah membiarkan pintu utama terbuka terlalu lama. Dalam primbon Jawa, pintu yang ternganga lama dianggap sebagai simbol kebocoran rezeki. Rezeki yang sudah ada seakan keluar kembali. Dari sisi keamanan, pintu terbuka tanpa pengawasan memang berisiko. Islam mengajarkan kita menjaga amanah dan tidak membuka peluang bahaya. Pintu adalah batas antara luar dan dalam. Jika batas tidak dijaga, maka gangguan mudah masuk. Bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga gangguan suasana. Debu, suara bising, bahkan pandangan yang tidak diinginkan dapat masuk tanpa izin. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat berubah menjadi tempat gelisah. Pantangan ke-6 adalah simbol haiwan buas di pintu utama. Dalam primbon, gambar harimau mengaum atau naga garang dianggap membawa aura keras. Dalam Islam, malaikat tidak menyukai rumah yang ada patung makhluk bernyawa. Apalagi jika gambarnya menonjolkan keganasan. Rumah Muslim hendaknya memancarkan rahmat. Islam adalah agama rahmah. Jika pintu dihiasi kaligrafi, ucapan salam, atau lafaz yang mengingatkan kepada Allah, suasana menjadi lebih sejuk. Tamu yang datang pun merasa dihormati dan didoakan keselamatannya. Saudaraku, rezeki sering datang melalui perantara manusia. Jika manusia merasa nyaman datang ke rumah kita, maka peluang kebaikan terbuka luas. Tetapi jika pintu memberi kesan keras dan menakutkan, orang mungkin segan mendekat. Maka gantilah simbol keras dengan simbol doa. Gantilah patung dengan ayat suci. Gantilah hiasan yang menimbulkan rasa takut dengan yang menenangkan hati. Jangan karena ada kita meninggalkan syariat. Jadikan tauhid sebagai fondasi, budaya sebagai pelengkap yang tidak menyimpang. Pantangan ke-7 adalah penggunaan cermin besar di sekitar pintu utama. Dalam primbon, cermin besar dianggap sebagai penarik dan pemantul energi. Jika salah letak, ia diyakini memantulkan rezeki keluar. Dalam realitas, cermin besar yang langsung menghadap pintu dapat memantulkan cahaya berlebihan dan bayangan tiba-tiba yang mengejutkan. Rumah yang penuh pantulan dan bayangan boleh menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi anak kecil dan orang tua. Ketenangan adalah asas keberkatan. Jika hati penghuni sering terkejut atau gelisah, ibadah menjadi kurang khusyuk. Cara menjemput keberkatan bukan sekadar menghindari pantangan, tetapi juga melakukan kebaikan nyata. Pastikan pintu utama mudah dilihat dan tidak tertutup barang. Gunakan warna yang bersih dan cerah agar memberi kesan hidup. Susun kasut dengan rapi, letakkan alas kaki yang bersih. Dalam tradisi Jawa dikenal konsep resik iku apik, bersih itu baik. Dalam Islam, kebersihan mendekatkan kepada Allah. Maka satukan nilai budaya yang selaras dengan syariat. Jangan berlebihan dalam menghias, karena kesederhanaan lebih mendatangkan ketenangan. Letakkan lampu yang cukup agar pintu tidak gelap pada malam hari. Gelap berlebihan sering menimbulkan rasa takut. Terang yang cukup melambangkan keterbukaan dan kejujuran. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat karena Allah bernilai ibadah. Ingatlah, keberkatan turun ketika rumah dipenuhi zikir. Biasakan membaca ayat kursi sebelum tidur. Perdengarkan Al-Quran di waktu pagi. Jadikan pintu rumah sebagai saksi bahwa di dalamnya ada keluarga yang berusaha taat kepada Allah. Saudaraku, setelah memahami 7 pantangan menurut primbon Jawa dan menimbangnya dengan pandangan Islam, kita harus menegaskan satu hal. Rezeki tidak ditentukan oleh benda. Rezeki ditentukan oleh Allah. Tidak ada cermin yang mampu mengusir rezeki jika Allah telah menetapkannya. Tidak ada paku yang mampu menahan rezeki jika Allah menghendaki ia datang. Namun Allah memerintahkan kita berikhtiar. Menjaga kebersihan pintu adalah ikhtiar. Menata halaman adalah ikhtiar. Menghiasi dengan kalimat tauhid adalah ikhtiar. Ikhtiar lahiriah ini melatih disiplin batin. Dan batin yang bersih lebih mudah menerima keberkatan. Jangan sampai kita sibuk mempercayai simbol,
tetapi lalai dari solat. Jangan sibuk memindahkan cermin tetapi tidak memindahkan hati dari kesombongan. Jangan takut pada mitos, tetapi takutlah pada dosa yang menghalangi doa. Perbanyak istighfar, karena dosa adalah penghalang rezeki yang paling nyata. Perbanyak sedekah, karena sedekah membuka pintu keberkatan. Jaga silaturahmi, karena silaturahmi melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Jika pintu utama sudah bersih, namun hati masih kotor oleh iri dan dengki, maka keberkatan tetap sulit dirasakan. Tetapi jika hati bersih dan rumah sederhana namun penuh zikir, maka Allah akan cukupkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Semoga rumah kita menjadi tempat yang disukai malaikat. Semoga pintu kita menjadi saksi doa-doa yang terangkat ke langit. Dan semoga rezeki yang masuk bukan hanya banyak, tetapi halal, baik, dan membawa kita semakin dekat kepada Allah, hingga kelak dipertemukan dalam kebahagiaan akhirat yang abadi.